Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan nikmatnya kita bisa kembali menunaikan kewajiban dari Allah atas kita semua, yaitu thalabul ilmi. Semoga berlimpah pahalanya, berlipat ganda keberkahannya. Semoga menjadi penghapus dosa. Dan semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan bisa menambah wawasan keilmuan kita tentang ajaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'du, hadirin hadirat jemaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan majelis ta'lim kita di hari ini adalah, topiknya adalah ulama dan 7 malapetaka. Jadi jelasnya topik ini tuh saya mau memaparkan ada 7 bencana, 7 musibah, 7 malapetaka terkait dengan kondisi para ulama di sebuah negeri dan juga sikap masyarakat negeri tersebut kepada ulama. Ada 7 keburukan, 7 malapetaka. Karena waktunya juga singkat, saya disarankan untuk menyampaikan tema tidak lebih dari 30 menit, setengah jam. Mari kita mulai saja. Malapetaka pertama yaitu adalah ketika para ulama tak lagi didengar oleh umat. Ketika ulama tidak lagi ditaati, atau ketika umat tidak lagi mau mendengar dan mentaati ulama. Itulah malapetaka pertama. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas dalam surat An-Nahl ayat 43, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kamu kepada ahlu dzikri seandainya ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ahlu dzikri di situ maksudnya adalah ulama, orang yang menguasai ilmu agama, orang yang memahami Al-Qur'an. Itu adalah ulama. Perintah tegas dalam Al-Quran untuk kita selalu bertanya, merujuk kepada ulama dalam urusan agama Islam. Akan terjadi kegelapan hidup, akan terjadi kegelapan hidup ruhani sebuah bangsa apabila mereka tidak lagi mau mendengar para ulama, dan akan juga terputus warisan para nabi, yaitu ajaran Islam, ajaran Allah akan terputus. Kenapa? Karena para ulama itu warathatul anbiya. Para ulama itu jelas-jelas Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, warathatul anbiya, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Yang diwariskan oleh nabi melalui para ulama bukan harta, tapi ilmu ajaran Islam. Maka kalau masyarakat tidak mau lagi mendengar dan mentaati ulama, terputuslah warisan itu. Inilah sesuatu yang sangat berbahaya. Akan terjadi banyak kesesatan di sebuah negeri apabila ulama sudah tidak lagi didengar dan tidak lagi ditaati. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangankan kita ya, umat akhir zaman, manusia biasa. Di zaman Rasulullah pernah para sahabat memperdebatkan sebuah masalah agama, saling berbantah. Yang satu golongan memakai ayat, yang satu golongan memakai ayat, kepergok sama Rasulullah SAW. Itu adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Rasulullah langsung menegur mereka dengan keras.
Kata Rasulullah SAW, "Fama alimtum minhu faqulu, wa ma jahiltum fakilu ila alimih." Rasulullah SAW bersabda, di awalnya Rasulullah bersabda, "Innama halaka man kana qablakum bihada, darabu kitab Allah ba'dahu bi ba'din." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya binasanya umat-umat terdahulu itu gara-gara begini. Kalian memperdebatkan agama, mempertentangkan satu ayat dengan satu ayat Al-Quran yang lain. Perdebatan tanpa ilmu seperti ini yang membuat umat-umat terdahulu halaka, binasa. Kemudian saya potong hadisnya karena panjang. Di ujung hadisnya Rasul mengatakan, "Fama alimtum minhu faqulu, wa ma jahiltum fakilu ila alimi." Urusan agama yang kalian paham boleh disampaikan, boleh disebarkan. Urusan agama yang kalian tidak paham, maka datangi ulama. Merujuklah kepada alimi, kepada alim, kepada ulama. Para sahabat saja yang pasti ilmunya lebih di atas kita, apalagi ibadahnya, kesolehannya jauh di atas kita. Ketika mereka berdebat tentang agama, dimarahin sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka seharusnya merujuk kepada yang lebih alim, kepada ulama. Ya, dalam hadis ini jelas Rasulullah menyampaikan bahwa apabila kita urusan agama tidak merujuk kepada ulama, tidak mau mendengar dan mentaati ulama, maka akan binasa sebagaimana binasanya umat-umat terdahulu. Dan ini sering terjadi. Orang-orang awam berdebat tentang agama seolah-olah mereka paham, seolah-olah mereka mesantren sudah bertahun-tahun, seolah-olah sudah bisa baca kitab-kitab hadis, kitab fikih gitu. Seolah-olah menguasai berbagai rujukan ajaran Islam. Mereka berdebat padahal semuanya juga awam. Terutama di WhatsApp itu, di grup-grup WhatsApp berdebat. Saya kadang-kadang ketika ada dalam grup WhatsApp berdebat habis-habisan. Kemudian saya tanya, siapa yang backgroundnya pesantren, siapa yang bisa membaca kitab bahasa Arab, siapa yang... Ternyata tidak ada. Semua yang berdebat itu semuanya awam. Kenapa tidak merujuk saja kepada ulama? Dan fenomena di negeri kita juga ulama tidak didengar. Ya, tidak didengar. Berkali-kali MUI mengusulkan sesuatu, MUI memberikan pendapatnya kepada pemerintah. Sejak dulu sering kali tidak didengar. Yang terbaru ini Majelis ulama-ulama di Muhammadiyah, ulama-ulama di NU menyarankan agar mereka bersepakat memberi saran kepada pemerintah agar pemilu ditunda. Tidak didengar. Padahal resikonya nyawa wabah ini. COVID-19 ini ketika ada kerumunan, kampanye dan lain sebagainya, pilkada, itu resikonya nyawa, tidak didengar. Keputusan terakhir adalah pilkada lanjut. Itu bukti terakhir bahwa ulama tidak didengar. Itu malapetaka pertama. Kemudian yang kedua, malapetaka kedua terkait dengan kondisi ulama dan sikap umat terhadap ulama. Malapetaka kedua adalah ketika orang awam berani bantah ulama. Ketika orang awam berani membantah ulama. Ini malapetaka. Dosa besar apabila orang awam berani membantah ulama padahal ulama itu menyampaikan kebenaran dengan dalilnya yang sahih. Saya akan sampaikan sebuah hadis. Jangankan membantah seorang ulama yang membawakan dalil-dalil sahih dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Bahkan orang awam menasihati orang awam kemudian dibantah nasihat benar itu sudah termasuk dosa besar. Membantah orang awam saja, apabila nasihat dari orang awam itu benar, dibantah, yang membantahnya paham bahwa itu adalah kebenaran, tapi dengan hawa nafsunya dia membantah, itu dosa besar. Dalam hadis, kitab hadis As-Silsilah As-Sahihah, Imam Al-Albani menyampaikan hadis sahih dari Sa'id bin Wahab Al-Hamdani dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min akbari dzanbi." Mari kita simak hadisnya. "Inna min akbari dzanbi." Sesungguhnya dosa yang paling besar. Sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar. Ayyaqula ar-rajulu li akhihi, ittaqillah. Sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar adalah ketika ada seseorang berkata kepada saudaranya, ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan berbuat maksiat. Fayaqulu alaika nafsak. Yang dinasihati
malah menjawab, alaika nafsa, urus saja dirimu lah. Urus saja dirimu, gak usah ngurusin orang lain. Ini membantah nasihat. Membantah nasihat dari orang biasa. Di sini tidak dikatakan orang alim, seorang ulama, bukan. Rajulun li akhihi, apabila ada seseorang menasehati saudaranya, bertakwalah kepada Allah, jangan bermaksiat seperti itu. Yang dinasehati membantah, malah mengatakan alaika nafsu, urus saja dirimu, gak usah ngurus orang lain. Kayak begini seperti sepele dan sering kita dengar. Orang dinasehati, jangan terlalu campur lah. Jawab seperti itu, seperti sepele. Ternyata di hadis ini Rasul bersabda, min akbarid danbi, termasuk dosa yang paling besar. Termasuk salah satu dosa yang paling besar. Ini yang dibantah orang awam, apalagi yang dibantah adalah ulama. Maka ketika orang awam berani bantah ulama, malah petaka luar biasa. Dan kita sering lihat, sudah lama kita sering lihat, di antaranya di YLC, ketika sesuatu pendapat ulama, orang MUI dihadirkan di situ. Ulama-ulama MUI, beberapa orang dihadirkan di YLC, pendapatnya dibantah. Apakah oleh ulama juga? Oleh politisi yang tidak paham agama. Oleh politisi, oleh sosiolog, bahkan oleh seniman. Seniman berani bantah ulama. Itulah yang terjadi di negeri kita. Yang kedua adalah, pertama ketika ulama tak ditaati dan tak didengar. Kedua, ketika orang awam berani bantah ulama. Yang ketiga, malapetaka terkait dengan kondisi ulama dan sikap umat terhadap ulama adalah ketika masyarakat bertanya ajaran Islam bukan kepada ulama. Dan ini juga yang terjadi, sudah lama terjadi di negeri kita. Masyarakat bertanya ajaran Islam bukan kepada ulama. Masyarakat meminta fatwa tentang ajaran Islam malah bukan ke ulama, tapi ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Agung, bukannya kepada MUI. Bertanya masalah agama yang diwawancarai oleh media adalah politisi. Media massa dalam hal agama mewawancarai seniman, mewawancarai budayawan, bukan ulama yang diwawancarai. Yaitu yang ketiga, ketika masyarakat bertanya agama bukan pada ulama, akan terjadi kesesatan yang sangat banyak. Dan akan terjadi malapetaka yang bahkan bisa merenggut nyawa. Saya akan sampaikan sebuah hadis. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 7266 dan dalam Bukhari juga ada dari Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu cerita tentang seorang pria yang sangat preman yang sudah ngebunuh 99 orang. Kemudian dia berniat untuk bertobat. Dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, saya mau bertobat, siapa kira-kira yang bisa membimbing saya bertobat? Fadullah ala abidin. Maka orang-orang teman-teman di sekitar dia, fadullah ala rahibin. Atau dalam riwayat lain, dullah ala abid. Orang-orang di sekitar dia menunjukkan dia kepada seseorang abid, seorang rahib, seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau engkau ingin bertobat, temuilah. Ada seorang abid, ada seorang rahib, seorang yang sangat rajin ibadah. Ini alamatnya, temuilah. Dia akan membimbing engkau bertobat. Maka dia datangin ahli ibadah itu. Dia datangin orang yang rajin ibadah itu. Dia pun berdialog ketika sudah bertemu dengannya dia berdialog. Qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan fahal min taubatin. Wahai orang saleh, aku sudah membunuh 99 orang. Dosaku sangat berat. Aku telah membunuh 99 orang. Aku ingin bertobat. Mungkinkah Allah menerima tobatku? Maka orang yang ahli ibadah ini, orang yang rajin ibadah ini menjawab, lah tidak mungkin. Dosamu terlalu berat. Faqatalahu, dibunuhlah dia. Fakamala bihi mi'ah, maka genaplah dia membunuh 100 orang. Setelah ngebunuh yang orang ke-100 itu, dia tersadar lagi, dia masih tetap ingin bertobat. Dia tanya-tanya lagi, apakah ada seseorang yang bisa membimbingnya bertobat? Maka orang-orang di sekitarnya, sahabat-sahabatnya, tetangganya menunjukkan dia kepada seorang alim. Fadullah ala alimin. Dia ditunjukkan untuk menemui seorang ulama. Seorang ulama. Dia datangi ulama itu, kemudian dia bertanya,
qataltu mi'ata nafsan, aku telah membunuh 100 orang, fahalimin taubatin, mungkinkah aku diterima tobat? Maka orang alim ini, ulama ini menjawab, na'am, iya. Kemudian ulama ini memberikan saran. Kata ulama ini, kalau engkau tobatnya ingin konsisten, kalau engkau tobatnya ingin bertahan lama, tidak balik lagi kepada kesesatan, ulama ini ngasih nasihat, idhab ila ardin kada fa inna fiha unasun ya'budunallaha fa'budillah ma'ahum wa la tarji ila ardik fa innaha ardus sawmi. Kata ulama itu, kalau engkau ingin konsisten tobatnya, maka engkau harus pindah rumah, pindah kampung halaman. Jangan tinggal di kampung halaman yang sekarang, pindahlah ke kampung ini. Di sini orangnya rajin-rajin ibadah, engkau akan ke bawah rajin ibadah. Kalau engkau sudah tobat, engkau sudah pindah kampung, jangan pernah pindah lagi ke kampungmu yang sekarang, karena kampungmu yang sekarang penduduknya jahat-jahat. Engkau akan kembali terbawa jahat. Hadis ini menjelaskan betapa bahayanya bertanya ajaran Islam, bertanya masalah agama Islam, bahkan ketika bertanya kepada orang yang rajin ibadah tapi bukan ulama. Orang yang sudah ngebunuh 99 orang ini pertama-tama bertanya kepada seorang yang rajin ibadah tapi bukan ulama. Jawabannya keliru. Dia menjawab bahwa maksiatmu tidak ada, jalan tobatnya. Dibunuh. Ini Rasulullah sedang menjelaskan dampaknya bertanya ajaran Islam bukan kepada ulama. Bahkan menyebabkan melayangnya nyawa orang saleh. Tapi ketika dia bertanya kepada ulama, maka jawabannya benar, maka dia pun bertobat. Orang yang telah membunuh 100 orang ini akhirnya bertobat atas nasihat dan petunjuk dari ulama tersebut. Jadi dalam hadis ini bertanya kepada ahli ibadah saja, kepada orang yang rajin ibadah, kepada orang soleh, tapi bukan ulama, akibatnya bisa fatal, bisa menyebabkan melayang nyawa. Apalagi bertanya kepada orang yang ulama bukan, orang soleh juga bukan, orang yang jauh dari agama, ditanya tentang agama Islam, maka akan terjadi malapetaka. Itu yang ketiga. Yang keempat, malapetaka keempat terkait dengan kondisi ulama dan sikap manusia kepada ulama adalah ketika ulama satu persatu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjadi regenerasi. Tidak terjadi regenerasi. Mari kita simak hadisnya. Dari Sahih Bukhari, hadis Sahih Bukhari nomor 100, atau saya akan bacakan dulu surat Hud ayat 117. Surat Hud ayat 117 ini memberikan informasi kepada kita bahwa ulama itu yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh umat bukan cuma ilmunya, tapi ulama juga ada fungsi, ada peran sebagai perisai terhadap bencana dunia. Segala musibah dunia sesungguhnya bisa terhalang dengan keberadaan ulama. Mari kita simak dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Tuhanmu tidak akan menghancurkan sebuah negeri karena suatu kezaliman. Wa ahluha muslihun, sedangkan penduduk negeri itu masih banyak yang muslihun. Tidak akan sebuah negeri dihancurkan oleh Allah bila penduduknya masih banyak muslihun. Apa itu muslihun? Saya sering terangkan di majelis-majelis taklim di Serang. Ada soleh, ada muslih. Soleh itu sesungguhnya adalah baik secara pribadi saja. Sudah sholat, sudah baca Quran, sudah rajin sahur, sudah rajin zikir, rajin munajat, rajin ibadah-ibadah yang sifatnya individual, hablum minallah, itu baru soleh. Adapun kelas yang lebih tinggi dari soleh adalah muslih. Muslih itu adalah bukan cuma baik dirinya, tapi juga memperbaiki orang lain. Serajin-rajinnya orang beribadah, selama dia belum melaksanakan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, dia baru saleh.
belum muslim. Begitu penjelasan para ulama. Di ayat ini dikatakan, difirmankan oleh Allah, Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri dengan bencana-bencana apabila di negeri tersebut masih banyak muslihun. Orang-orang muslim, bukan orang-orang saleh, orang-orang muslim. Berarti apa? Berarti aktivitas memperbaiki orang lain, yaitu dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Dan pelaku utamanya dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah para ulama. Meskipun orang awam juga bisa melakukan, tapi peran utamanya ada pada para ulama. Berarti para ulama itu muslihun, orang-orang yang setiap hari memperbaiki orang lain. Tidak akan Allah menghancurkan sebuah negeri selama di negeri itu masih banyak muslihun. Dan muslihun itu paling utama adalah para ulama. Berarti para ulama itu ada fungsi menghalangi bencana, menyebabkan Allah menahan bencana, membinasakan sebuah negeri. Itu keberadaan ulama itu. Jadi bukan cuma ilmunya, tapi ada fungsi perisai dari bencana, keberadaan ulama itu. Makanya malapetaka luar biasa apabila sebuah negeri ulamanya menyusut. Makin sedikit makin minim. Kenapa? Karena ulama-ulama sepuh diwafatkan, ulama-ulama muda gak kunjung tumbuh. Wafatnya ulama-ulama sepuh tidak dibarengi dengan regenerasi. Ada hadis yang lebih jelas malapetaka yang akan terjadi apabila kondisi keempat ini sudah menimpa sebuah negeri. Dalam Sahih Bukhari nomor 100, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda dari hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubki aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Saya terjemahkan, sesungguhnya Allah mencabut ilmu ajaran Islam dari sebuah negeri tidak dengan sekaligus, tidak dengan serta-merta, tidak dengan seketika. Allah akan mencabut ilmu kebenaran, ilmu ajaran Islam dari sebuah negeri dengan mewafatkan ulama satu persatu. Sehingga apabila sudah tidak tersisa ulama di negeri tersebut, ittakhadan nasu ru'usan juhala, maka dampaknya adalah masyarakat akan kehilangan pembimbingan, kehilangan petunjuk tentang memilih pemimpin. Maka masyarakat akan memilih orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Ru'usan, pemimpin-pemimpin, juhalan, orang-orang bodoh. Fatwa bighairi ilmin, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu, maka terjadilah sesat dan menyesatkan. Itulah dampak sangat berbahaya apabila ulama sudah sangat minim, apalagi sudah habis di sebuah negeri. Masyarakat kehilangan pegangan, kehilangan petunjuk ketika mau memilih pemimpin. Maka mereka pun akhirnya memilih ru'usan juhalan. Mereka memilih untuk negeri mereka pemimpin-pemimpin yang bodoh atau orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu merasa negeri kita dipimpin oleh orang yang bodoh, oleh pejabat-pejabat yang bodoh, itulah ramalan Rasulullah SAW di hadis ini berarti sudah terjadi di negeri kita. Berarti negeri kita itu sesungguhnya minim, kurang ulama itu. Negeri kita kurang ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang lurus. Buktinya apa? Dampaknya sudah terjadi. Terpilih orang-orang bodoh sebagai pemimpin, mengurus berbagai urusan di negeri kita. Itu yang keempat. Malapetaka keempat adalah ketika para ulama wafat dan tak ada regenerasi. Sebenarnya tidak akan menyusut jumlah ulama di sebuah negeri meskipun ulama sepuh wafat. Apabila regenerasi terjadi, ulama muda muncul. Ini malapetakanya adalah karena ulama sepuh pada wafat, ulama muda kurang muncul. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah diantaranya kurangnya minat para orang tua untuk mencetak anaknya menjadi ulama. Kurangnya minat rumah tangga muslim untuk mengirimkan salah satu anaknya ke pesantren. Saya sering iseng nanya kepada jemaah, punya anak 8, punya anak 10. Saya tanya, ada yang ke pesantren? Berapa orang yang dikirim ke pesantren? Tidak ada. Bahkan yang anaknya 10, 11, yang keluarga besar anaknya banyak, tak seorang pun ke pesantren. Fenomena selanjutnya, ada yang dikepesantrenin. Tapi yang dikepesantrenin itu adalah anak yang sudah ditolak di semua sekolah umum.
di semua sekolah unggulan. Kenapa? Karena IQ-nya memang kurang. Dikira jadi ulama itu mudah. Dikirim anak-anak yang IQ-nya kurang bagus. Atau anak-anak yang bandelnya gak keturunan. Sudah tawuran, sudah prisek, sudah mabuk, narkoba, kirim ke pesantren. Mana bisa jadi ulama? Pesantren dijadikan bengkel akhlak. Sekian tahun cuma untuk merapihkan, meluruskan akhlaknya saja. Mana ada waktu untuk mengisi ilmu-ilmu ajaran Islam yang sangat banyak di kepalanya. Maka jangan heran kalau banyak lulusan pesantren keluar tidak begitu berkualitas. Kenapa? Karena inputnya juga tidak berkualitas. Anak-anak yang IQ-nya rendah, akhlaknya buruk, baru dimasukkan ke pesantren. Seharusnya yang paling cerdas, yang paling soleh, akhlaknya bagus, yang paling unggul di antara semua anak kita, kirimkan ke pesantren. Jangan-jangan introspeksi kita semua. Ada berapa anak yang kita kirim ke pesantren dari sekian anak yang kita punya? Kalau ternyata tidak ada, beristighfarlah. Kenapa? Karena berarti kita telah berkontribusi terhadap minimnya ulama di negeri kita. Apa buktinya minimnya ulama di negeri kita? Padahal kelihatannya banyak. Buktinya di hadis ini, pemimpin, orang-orang bodoh dipilih jadi pemimpin. Itu buktinya bahwa ulama sudah minim di negeri kita. Setidaknya ulama yang lurus. Itu yang keempat, malapetaka keempat. Saya ulang. Pertama adalah ketika para ulama tak didengar dan tak ditaati. Kedua adalah ketika orang awam berani bantah ulama. Yang ketiga adalah ketika masyarakat bertanya agama bukan kepada ulama. Yang keempat adalah ketika para ulama wafat dan tak ada regenerasi. Kemudian yang kelima. Yang kelima ini yang sedang terjadi dan viral sekarang ini, yaitu saya coba urutkan ya. Makin ke bawah, makin ke poin akhir, makin berat malapetakannya. Yang kelima, ini lebih berat lagi malapetakannya adalah ketika para ulama dizalimi. Ketika para ulama dizalimi. Ini sebuah negeri apabila bangsanya, rejimnya, pemerintahannya buruk sikapnya kepada ulama dizalimi, disakiti, difitnah, dipersekusi, maka Allah akan memerangi negeri itu. Allah akan memerangi bangsa itu apabila bangsa tersebut sikapnya gak kunjung baik kepada ulama. Ada sebuah diskusi Sahih Bukhari 6021 dari Abu Hurairah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi ini berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa menyakiti kekasihku, barang siapa menyakiti satu orang saja kekasihku, maka aku umumkan perang dengannya. Adzantuhu bil harbi. Para ulama menjelaskan hanya ada dua maksiat dari sekian banyak maksiat. Dari sekian banyak yang perilaku yang diponis dosa dan maksiat, cuman hanya ada dua saja. Maksiat yang sangat berat, begitu murkanya Allah terhadap pelakunya sampai Allah mengultimatum perang dengan pelakunya. Saya cari-cari, saya telusuri hadis-hadis tentang zina, tentang mabuk, tentang judi gitu. Tentang berbagai maksiat, tentang menggunjing. Tidak ada sampai Allah mengultimatum perang kepada pelakunya. Hanya ada dua maksiat yang pelakunya diultimatum perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah riba, dalilnya ada di surah Al-Baqarah, fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallah wa rasulih. Kalau kalian tidak mau juga meninggalkan riba, maka aku umumkan perang. Fa'danu biharbi minallah wa rasulih. Maka perang dengan Allah dan Rasulnya. Allah mengultimatum perang kepada pelaku riba. Satu lagi dalam hadis kursi ini, barang siapa menyakiti kekasihku, satu orang saja di sini kan tunggal mufrad waliyan. Man adali waliyan, bukan aulia, satu orang saja cukup. Barang siapa menyakiti kekasihku, siap-siap berperang dengan aku. Jangankan diperangi oleh Allah, disentil saja oleh Allah sebuah negeri bisa kalang kabut, bisa hancur. Apalagi Allah memerangi sebuah negeri. Jadi inilah bukti beratnya maksiat menyakiti ulama. Allah akan memerangi pelakunya. Apabila yang menyakiti ulama itu sebuah pemerintahan, sebuah rejim, sebuah negeri, sebuah bangsa, Allah akan perangi negeri itu. Allah akan perangi bangsa itu. Wali di sini kekasih Allah. Kekasih Allah itu yang paling utama kata para ulama di syarah hadis ini adalah para nabi.
Para nabi, para mujahid, para ulama itu yang paling utama, walian, kekasih Allah itu. Maka saya kira sejarah perilaku menyakiti ulama di negeri kita sudah sangat panjang. Dari zaman sebelum kemerdekaan, ada seorang raja di Jawa, Raja Amangkurat namanya, dia membantai ribuan ulama. Dia membantai ribuan ulama, begitu kata para ahli sejarah. 3.000 kalau nggak salah ulama dibantai sama dia. Belum lagi kisah PKI. PKI, Partai Komunis Indonesia. Dalam film G30 SPKI yang diputar dulu ketika saya kecil, diputar ya. Setiap akhir September itu. Yang dibesar-besarkan adalah pembunuhan PKI terhadap para jenderal. Padahal yang dibunuh lebih banyak adalah para ulama. Jenderal dibunuh cuma di satu lubang buaya. Kalau para ulama dibunuh di puluhan bahkan ratusan lubang. Dibikin oleh PKI, ulama dibunuh dulu atau dikubur hidup-hidup. Silahkan baca dalam buku sejarah, terutama dalam buku Api Sejarah itu. Profesor Ahmad Mansur Negara itu menulis buku Api Sejarah. Di situ lengkap sekali kisahnya bagaimana kekejaman PKI itu. Jadi lubang yang dibuat oleh PKI untuk mengubur jenazah para ulama setelah disiksa habis-habisan itu sangat banyak tersebar. Tapi yang diekspos cuma jenderal saja. Itu yang keempat, yaitu ketika para ulama wafat dan tak ada generasi. Yang kelima, ketika para ulama dizalimi. Yang keenam, dua lagi, saya persingkat, dua lagi adalah ketika, yang keenam, malah petaka keenam adalah ketika umat bersikap gulu kepada ulama. Ketika umat bersikap berlebih-lebihan kepada ulama. Atau ketika umat memuliakan dan menyanjung, mengagungkan ulama secara berlebihan. Bahasa Qur'annya gulu itu sikap berlebihan. Dan ini terjadi lebih dulu terjadi di kalangan orang Kristen. Dalam surat Taubah ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib, mereka menjadikan uskup-uskup, pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini maksudnya adalah orang Kristen. Allah menurunkan ayat surat Taubah 31 ini menceritakan orang-orang Kristen yang menganggap uskup, pendeta mereka sebagai Tuhan. Ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat Rasul namanya Adi bin Hatim. Seorang sahabat yang asalnya dari Kristen. Ini dalam kitab Sahih At-Tirmidzi nomor 3095 hadisnya dari Adi bin Hatim sendiri. Ketika turun ayat ini, kata Adi bin Hatim, aku berkomentar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahum la ya'budunahum. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang Kristen itu tidak mempertuhankan para pendeta, tidak menyembah para uskup kok, gitu kata Adi bin Hatim. Faqala, maka Rasul mengatakan, bala, tentu saja. Bala, innahum haramu alaihimul halal wa ahlu lahumul haram fattabi'uhum. Fadzalika ibadatuhum iyyahum. Kata Rasulullah, memang sepertinya tidak mempertuhankan, tidak menyembah para uskup, memang. Tapi sesungguhnya segala apa yang diucapkan oleh pendeta, oleh uskup itu mereka ikuti. Ketika pendeta menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, mereka ikuti. Di Injil halal sama uskup diharamkan, di Injil haram sama uskup dihalalkan. Mereka taat saja kepada uskup, bukannya merujuk kepada Injil. Itulah artinya mereka beribadah kepada uskup. Mereka mempertuhankan para pendeta. Ketika segala fatwa ucapan pendeta itu diikuti, padahal bertentangan dengan Injil. Nah, sikap seperti itu di sebagian kalangan kaum muslimin juga ada. Yang penting omongan kiainya. Tanpa ngecek ke dalam Al-Quran, tanpa menelusuri tanpa recheck kepada Quran dan kepada hadis. Padahal sumber utama ajaran Islam adalah Quran dan hadis.
Siapapun ulama, siapapun kiai, apabila omongannya tidak sesuai dengan Al-Quran, mesti ditolak. Apabila menerima pendapat ulama, pendapat kiai yang bertentangan dengan Quran, maka sesungguhnya itu sudah mempertuhankan manusia, mempertuhankan kiai, mempertuhankan ulama, mempertuhankan ustaz itu. Inilah sikap gulu kepada ulama. Lebih mengikuti ulama meskipun pendapatnya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itulah gulu. Itu yang terjadi di Kristen. Itu salah satu sikap gulu. Ada juga sikap gulu yang lain, yang lebih parah, yaitu apa? Dalam doa menyebut-nyebut ulama. Berdoa itu sebutlah, panggillah Allah saja. Jangan dalam doa ada panggilan kepada yang lain. Ada sementara kalangan umat Islam yang berdoa selain memanggil Allah, memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa itu? Memang beliau adalah ulama, tapi tidak layak dipanggil dalam doa. Seandainya ada manusia yang layak dipanggil dalam doa, Nabi Muhammad atau para sahabat Abu Bakar Siddiq, kenapa nggak panggil Umar bin Khattab? Lebih mulia mana Umar bin Khattab dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Jangan dengan sahabat, lebih dahsyat mana Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Imam Syafi'i? Kenapa dalam doa manggil-manggil? Itu gulu. Itu adalah sikap berlebihan menurut saya, berlebihan dalam memuliakan ulama sampai disebut dalam doa. Atau mengkeramatkan kuburannya, menganggap ada kuburannya itu adalah tempat makbul untuk berdoa, tempat yang layak untuk beribadah di sekeliling kuburan seorang ulama. Itu adalah sikap gulu, berlebihan kepada ulama, yang bisa menjatuhkan orang kepada syirik. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, yang terakhir. Mohon maaf lewat 30 menit, lewat sedikit. Yang ketujuh, malapetaka yang ketujuh terkait kondisi ulama dan sikap umat kepada ulama adalah ini yang paling parah. Yang ketujuh yang paling parah adalah ketika banyak orang mengaku ulama, tapi sesungguhnya mereka adalah ulama ulama sesat dan menyesatkan. Dan ini juga sudah terjadi di negeri kita. Ulama-ulama malah mengajak kepada kesesatan. Dalam hadis Bukhari nomor 3606, Rasul menyebut mereka du'atun ila abwabi jahannam. Di akhir zaman nanti akan ada dai-dai, tapi mengajaknya bukan ke sorga, mereka mengajak ke neraka jahanam. Inilah ulama ulama sesat. Rasulullah SAW dalam hadis dalam kitab Sahihul Jami nomor 1551 dari Abu Darda menyampaikan sebuah statement Rasulullah pendek. Rasulullah SAW mengatakan, Sahihul Jami nomor 4165, Rasul bersabda, "Ghairud dajjal akhwafu alayya ala ummati minad dajjal." Ada selain dajjal yang aku sangat khawatirkan, aku sangat takutkan kemunculannya di tengah-tengah umatku, yaitu apa? Al-a'immah al-mudillun, para imam yang sesat. Maksudnya ulama di sini. Para ulama yang menyesatkan. Lebih Rasulullah takutkan, salah satu yang Rasul takutkan selain dajjal adalah para imam, para ulama yang menyesatkan. Karena kesesatan muncul dari mulut ulama akan menyebabkan tersesatnya sangat banyak orang. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. 7 malapetaka terkait dengan kondisi ulama dan sikap umat terhadap ulama. Saya ulangi sebelum saya tutup. Yang pertama, ketika para ulama tak lagi ditaati dan tak didengar. Yang kedua, ketika orang awam berani membantah ulama. Yang ketiga, ketika masyarakat bertanya agama bukan kepada ulama. Yang keempat, ketika para ulama wafat dan tidak ada regenerasi. Yang kelima, ketika para ulama dizalimi, disakiti, dikriminalisasi, dipersekusi. Semua kasus pembunuhan, penyerangan kepada ulama dari tahun 2018 sudah sangat banyak kasusnya, dan pelakunya selalu dinyatakan dengan sangat cepat oleh aparat sebagai orang gila sehingga tidak bisa dituntut. Kenapa orang gila kok bisa pilih-pilih sasaran? Kenapa orang gila hanya menyasar ulama? Kenapa tidak pejabat yang mereka serang? Kenapa tidak aparat? Kenapa ulama yang mereka serang? Saya curiga ini gilanya gila bohongan atau orang-orang gila
otaknya disetting untuk mentarget ulama. Dan yang harus dikejar adalah orang-orang yang menghipnotis atau men-setting otaknya orang-orang gila ini agar mentargetkan ulama. Itu yang harus dikejar. Ya, yaitu ketika para ulama dizalimi. Yang keenam, ketika umat bersikap gulu, berlebih-lebihan, menyanjung dan memuliakan ulama. Ini bisa terjerumus kepada syirik sampai dikeramatkan kuburannya. Kemudian yang ketujuh adalah ketika banyak ulama usu, ulama-ulama sesat. Ciri-ciri ulama usu itu tema tersendiri panjang. Sesungguhnya banyak bertebaran di Quran dan di hadis bagaimana ciri-ciri ulama sesat itu. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan tema ini kita semua tergerak untuk membela ulama, memuliakan ulama, mentaati ulama, dan tumbuh minat kita untuk mencetak salah satu atau sebagian anak kita menjadi ulama-ulama muda, menggantikan ulama-ulama sepuh yang sudah wafat. Dan mudah-mudahan segala kezaliman, tindakan buruk kepada ulama di negeri kita segera berhenti, karena kalau tidak, negeri ini tidak akan berhenti dari bencana, karena akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.